tersebut saya memainkan atau memerankan karakter seorang pelajar Azhar, namanya Ana Altafulis. Saya main film tersebut 4 tahun lamanya, karena setelah film ada sinetronnya lagi. Jadi bagaimana karakter itu merasuk pada diri saya gitu. Ketika pertama kali saya memerankan karakter tersebut menjadi pelajar Azhar dan kuliah di Al-Azhar Mesir 16 tahun yang lalu, itu saya pernah berkata kepada Allah, saya pengen sekolah di tempat ini suatu hari nanti. Dan setelah 16 tahun kemudian akhirnya bisa sekolah di tempat itu. Tentu nggak mudah ya teman-teman semua, untuk orang seperti saya dengan umur yang sudah tinggi gitu ya, bisa sekolah di Al-Azhar, itu perjuangannya nggak mudah. Saya harus masuk, saya harus cerita dulu bagaimana proses saya bisa masuk ke kampus tersebut. Saya harus masuk dulu Ma'had Kibarusin namanya. Jadi untuk orang-orang yang usianya 30 tahun ke atas, dia harus masuk sekolah khusus dulu untuk mempelajari berbagai macam pendidikan agama Islam. Setelah itu harus lulus dulu bahasa dengan 6 level bahasa, habis itu dengan ujian lagi. Jadi ujiannya banyak, berlapis-lapis gitu. Ujian dengan ujian persamaan, di mana di sana seluruh ya, pelajaran agama Islam dihadirkan di situ sampai akhirnya dinyatakan lulus. Jadi persiapan saya untuk bisa lolos ke Azhar Mesir itu butuh waktu 3 tahun ya teman-teman semua. Jadi bukan tiba-tiba langsung lulus di Azhar, itu enggak, butuh waktu yang cukup lama, persiapan ilmu, persiapan bahasa untuk bisa pada akhirnya ke sana, persiapan finansial, persiapan mental untuk akhirnya bisa ke sana. Kemudian di sana juga sebelum kami datang ke sana, memang sengaja dibuat pesantren tahfiz dulu di sana supaya saya nggak hidup seorang diri ya, karena banyak kakak-kakaknya yang ada di sana. Kemudian untuk rumah, memang untuk rumah kami cukup memberikan perhatian besar kepada rumah, karena beberapa teman sudah mengatakan pokoknya kalau kami ke Mesir, para jamaah umrah ke Mesir atau teman-teman lain ke Mesir, kita akan mampir ke rumahnya Oki. Jadi sama seperti rumah di Indonesia kan tiap hari ada tamu terus gitu. Jadi kami persiapkan rumah di Mesir juga rumah yang akan siap untuk menerima tamu-tamu, dan rumahnya memang dipersiapkan untuk pengajian besar ya. Jadi karena di sana alhamdulillah masyaikhnya banyak, guru-gurunya banyak, jadi insya Allah akan ada pengajian setiap hari di rumah dengan para syekh. Jadi rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi rumah sebagai tempat belajar. Mbak Oki, nanti mungkin kalau sudah selesai pendidikan, terus anak-anak juga sudah selesai pendidikan, apakah tetap akan tinggal di Mesir atau balik ke Indonesia lagi? Terus terang saya belum tahu ya home base saya ada di mana. Mungkin untuk anak-anak kan dari SD, SMP, SMA, kuliah, dia kan panjang berada di Mesir. Untuk saya pribadi, saya butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikan kuliah saya. Saya nggak tahu apakah balik lagi ke Indonesia atau tetap stay di Mesir, tapi bagi saya sekarang semuanya lebih mudah untuk diakses kok kemana-mana. Jadi walaupun seandainya pun saya tinggal di Mesir, saya tetap bisa bolak-balik dan melakukan pekerjaan di Indonesia. Seperti itu. Jadi saya belum tahu, belum ada rencana, tapi yang jelas kalau untuk anak-anak mereka akan stay di Mesir sampai mereka. Tapi keluarga sendiri gimana Mbak Oki? Iya. Ibu saya ikut bersama dengan saya, seperti malam hari ini ibu bersama dengan saya kita berangkat ke Mesir, karena untuk ibu sendiri memang ibu sangat mencintai Mesir, nggak bisa jauh dari cucu-cucunya. Ibu pengen belajar Quran di Mesir, jadi ibu sama saya di Mesir seperti itu. Dan persiapan untuk menuju ke Mesir, apa aja yang dibawa? Apa yang dibawa? Tentu saja selain ya baju dan sebagainya, itu adalah makanan ya teman-teman semua. Jadi saya udah bawa sambal banyak banget, sambal bumbu-bumbu banyak banget gitu ya. Berbagai macam. Di sana sih ada obat, cuman ada obat-obatan dari Indonesia yang memang kita sudah biasa pakai kan, jadi obat-obatan dibawa juga gitu. Jadi itulah beberapa persiapan, dan selama di Mesir itu alhamdulillah ada yang bantuin. Jadi karena di Mesir itu ada 15.000 orang-orang Indonesia, jadi yang kerja di rumah itu adalah anak-anak mahasiswa yang nyambi gitu, part-time, nyambi kerja di rumah, part-time jadi supir, part-time jadi jagain anak. Jadi saya cukup terbantu kehidupan saya selama di sana, insya Allah. Mbak Oki, yang bisnis di Indonesia sendiri nantinya akan dikelola sama siapa? Apa sama Icis mungkin? Ya, di Indonesia beberapa bisnis, alhamdulillah itu kan bisa dijalankan promosinya secara online ya teman-teman, jualannya secara online juga bisa. Jadi bisnis tetap terus jalan, tim di Indonesia ada, dan saya akan buat tim baru lagi, mungkin akan ada di Mesir, dan mungkin akan expand bisnisnya menuju ke Mesir juga gitu. Jadi banyak peluang-peluang sih sebenarnya kalau bicara soal bisnis, itu banyak peluang-peluang yang kita bisa lakukan di Mesir. Adapun sekolah, kemarin kami baru buka sekolah TK Mahal bersama dengan Ricis, dan ya saya titipkan TK itu kepada Ricis, karena ada Ricis yang mengurusi sekolah tersebut. Kalau untuk pesantren, insya Allah bisa bolak-balik, bukan satu hal yang susah, insya Allah. Mudah-mudahan kalau Allah berikan rezeki, insya Allah. Untuk kewarganegaraan masih tetap akan Indonesia? Warga negara Indonesia dong, kan mencintai Indonesia. Tapi ya beberapa orang bilang oke nekat banget sih pergi ke Mesir gitu, karena bagi saya menuntut ilmu, namanya menuntut ilmu ya, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ya pasti ada pengorbanannya dalam menuntut ilmu ya teman-teman semua. Tapi mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik, karena
bagi saya itu tanggung jawab besar ya ketika saya ceramah, kemudian memberikan informasi kepada para jamaah, itu tanggung jawab besar buat saya untuk saya terus bisa nambah ilmu supaya bisa kasih ilmu yang lebih bermanfaat. Jadi salah satu tanggung jawab saya adalah saya harus terus belajar untuk bisa memberikan yang terbaik untuk jamaah. Tapi Uma selama bolak-balik ini sempat ngerasain homesick gak Uma? Saya nggak akan pernah homesick kalau anak-anak sama saya gitu. Kalau anak-anak nggak sama saya pasti homesick. Tapi saya pikir itu biasa ya. Saya kan dulu juga dari kampung ya, teman-teman semua saya dari kota Batam, kemudian datang ke Jakarta gitu ya. Akhirnya di Jakarta ya bisalah hidup di Jakarta. Nah sekarang balik lagi jadi anak kuliahan lagi di Mesir. Saya pikir itu proses kehidupan manusia, nggak ada masalah lah homesick ataupun apa ya, kangen rumah ataupun lonely dan sebagainya, itu hal yang biasa kalau kita di tanah rantau. Cuman saya nggak akan merasa begitu selama anak-anak bersama dengan saya. Jadi kita bagi tugas lah. Ketika di Mesir saya sama anak-anak 3 anak, bapaknya di Indonesia bersama 1 anak, nanti kita saling tukar satu sama lain atau saling berkunjung satu sama lain, Masya Allah. Dan itu kan sementara ya, bukan selamanya ya. Sementara mungkin dalam beberapa bulan atau dalam setahun ini, supaya nanti akhirnya bisa kumpul lagi semuanya, Insya Allah. Tapi ada rencana mau boyong semua keluarga, Icis, adik Kalau yang lain mungkin? Ricis dan Cindy tentu mereka punya kehidupan sendiri. Ricis punya kehidupan sendiri, baru bangun rumah kan dia kan nggak mungkin dia meninggalkan. Saya pernah bilang Ricis mau tinggal nggak di Mesir, kan dia nggak tertarik untuk tinggal di Mesir. Mereka punya kehidupannya sendiri. Dokter Cindy juga punya bisnisnya sendiri di Indonesia. Jadi untuk adik-adik saya tetap ada di Indonesia, cuma ya akhirnya mereka harus datang ke Mesir. Gitu. Kalau ada rezeki ya mereka datang ke Mesir karena ibunya ada di Mesir. Tapi meninggalkan mereka sendiri, apalagi kayak Icis masih sendiri dalam posisi sendiri sekarang, percaya nggak sih? Iya kan, tadi saya katakan bahwa pergi ke Mesir itu bukan nggak berarti nggak pulang-pulang ya teman-teman semua ya. Sekarang ini banyak loh bisa berangkat secara gratis loh. Caranya apa? Just tip. Bisnis, berbagai macam bisnis itu bisa dilakukan gitu. Jadi insya Allah nggak sulit lah untuk bisa